Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Bobby ini ada yang mirip-mirip sama kita sih. Oh, berarti apa? Kompetitor ya? Kompetitor. Bukan. Pesaing. Ya sama aja dong kompetitor pesaing. Enggak gitu. Bukan. Cuma mirip-mirip sama tipikalnya kita gitu. Jadi apa kayaknya jauh sebelum ada Bobby dan Chris deh. Sudah ada ini. Yes kita ini. Sudah ada membawakan stylenya. Nanti kita akan mulai berbincang-bincang nanti sama guest kita kali ini Bobby. Sama lebih pingin tahu mungkin relevansinya ke sekarang gitu ya. Apakah hubungannya terkait dengan sekarang gitu. Oh iya, boleh. Cuma beneran ya, bukan pesaing. Enggak lah. Oke deh, di sini ada Kak Arya di sini. Halo Kak Arya, malam. Halo Kak Kris. Halo Bobby. Halo. Ya. Mau tanya langsung tadi. Oh enggak usah, enggak usah. Tadi kan udah bilang tadi. Oh ya, Kok jadi malu-malu, Bob? ya Tadi kan, katanya pesaing. lupa ini sudah di tag. Allah, enggak bohong. Ya, nanti aja. Ya nanti. Oke. Oke. Biar lain-lain nggak penasaran, perkenalan diri dulu deh Kak Arya. Oke. Halo, nama saya Arya. Profesinya sebagai puppeteer. Puppeteer itu adalah apa ya? Secara bahasa dalang ya, pemain boneka gitu. Gitu. Jadi saya lebih banyak untuk memainkan boneka. Bonekanya ya memang agak khusus ya, boneka-boneka yang bisa menggerakkan mulut, menggerakkan tangan gitu. Nah itulah saya, puppeteer. Oh, udah gede kok main boneka. Bukan beda cerita. Ini bukan, ini profesi. Ada gerak mulut tadi tuh. Oh ya, mulutku nggak bisa gerak. Beda dong. Nanti kita coba Kok, deh. kok, Nanti. kok ada suaranya, Bob? Iya, tapi ya itu suara apa? Hati nurani. Walah, nanti enggak lah gitu. Nah, nanti kita coba pikirin supaya Bobby bisa gerak. Oh ya. Nah itu, jadi beda ini profesi puppeteer. Jadi apa kayak dalang menggerakkan boneka yang bisa ngomong gitu loh. Kalau Bobby kan enggak, ini karya iya gerak gitu. Oh, lebih keren Mm-mm. berarti. Yang enggak juga sesama keren. Ah, Iya. Oke. Kita akan kali ini pendengarku aku bilangnya Sobat Boci ya. Sobat Bobby dan Chris, Sobat Boci bilangnya. Oke. Nah, Sobat Boci, jadi kita kali ini kita mau bahas ngobrol lebih banyak sama Kak Arya nih tentang puppeteer itu sebenarnya. Kita sempat Iya, ini kita ngobrol-ngobrol. Puppeteer itu sebenarnya jauh dari sebenarnya apa yang kelihatan di televisi gitu atau kelihatan di permukaan gitu ya. Nah, betul. Puppeteer itu tadi sudah diceritakan sedikit kan sama Kak Arya ya. Jadi tentang Iya. boneka digerakkan, ngomong gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata ada yang cuma bagian gerakin tangan doang ternyata ya kapan lalu ya. Iya. Jadi gini, kalau aku jelaskan dari awal ya, Hmm. sebenarnya puppeteer. Kalau puppeteer itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Kalau secara arti bahasanya sih memang pemain boneka. Kalau di sini dalang. Cuman memang kalau di apa ya, kalau di Indonesia sendiri karena kita juga sudah punya budaya dalang itu kan berarti kan konotasinya lebih ke wayang. Hmm. Nah, wayang itu sebenarnya pun dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai puppet kan gitu. Nah, puppet dan puppeteer. Jadi wayang dan dalang artinya ya boneka dan pemain boneka gitu. Sebenarnya itu. Tapi untuk sekarang puppeteer itu sebenarnya luas gitu. Banyak kalau misalnya tahu tentang Sesame Street, kalau di Indonesia ada Jalan Sesama, ada Johnny and the Sprites, ataupun kayak Teletubbies, itu mereka semua adalah boneka yang dimainkan oleh puppeteer gitu. Nah, macam-macam sekarang ada yang
memang kalau kayak saya itu memainkan bonekanya yang memang bisa khusus ngomong gitu ya, mulutnya bisa bergerak gitu ya. Itu menggunakan tangan, pakai tangan, jadi mulutnya menggunakan tangan kita masuk ke bonekanya, terus kita menggerakkanlah si bonekanya itu dari mulutnya, dari kepalanya, badannya, dan tangannya. Jadi terlihat seperti manusia biasa, terlihat seperti hidup gitu. Nah, ada lagi yang puppeteer yang memang beneran partnernya dari si pemain utamanya. Misalkan kalau si puppetnya membutuhkan tangan yang bisa bergerak, yang bisa memegang, yang bisa mengambil dan segala macam, berarti membutuhkan dua puppeteer. Yang satu bisa menggerakkan mulut, kepala, dan tangan kiri. Satu lagi hanya menggerakkan tangan kanannya. Dan mereka sinkronisasi di situ gitu. Itu Oh, salah satunya. Nah, ada lagi puppeteer yang memang khusus untuk kayak apa ya? Kalau misalnya di dunia manusia kayak makeup artisnya atau talent koordinatornya. Nah, ini kalau di dunia puppeteer itu dinamakan wrangler. Nah, wrangler itu yang mengurus si puppet. Kalau misalnya sudah tidak dimainkan, sudah tidak dipakai, diurusin nih sama si wrangler, dibersihkan, dikeringin. Biasanya kan kalau puppeteer main tuh basah tuh dalamnya tuh karena keringatan dan segala macam. Keringin, dibersihkan. Terus kalau misalnya si puppetnya mau dipakai lagi tambah aksesoris, dia yang makein. Dan segala macam gitu-gitu. oh, Banyak lumayan sih. kompleks ya sebenarnya. Kompleks. Sampai bener-bener sampai ke pembuatnya. Hmm. Karena si pembuat itu memang sudah bisa dinamakan puppeteer karena dia kan harus mengerti ya. Hmm. Biasanya puppet itu dibikin custom sesuai Hmm. permintaan dari si puppeteer. Mau karakternya seperti apa, mau mekanisme puppetnya kayak apa, terus movability-nya si puppetnya kayak gimana supaya si pembuatnya, si puppet buildernya itu Hmm. dialah yang menerjemahkan kemauan si puppeteer gitu. Hmm. Begitu jadinya. Dan dia juga pun harus tahu bagaimana cara mainnya, bagaimana cara memegangnya gitu-gitu. Oke, 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 oke. Oke, oke. Nah, tadi Bobby bisik-bisik udah. Oh ya, Hmm. boleh tanya. Ya, nggak apa-apa sih. Tanya-tanya. Iya, ya. Kayak kalau yang mainkan tangan kanan itu bayarannya sama nggak? Oh, ke situ. Oh, Jauh tentu sekali ya. beda. Jauh Tentu sekali beda. gitu kan. Nah, ya kan, kan sama-sama main boneka kan. Bayarannya nggak tahu. Iya, iya. Bobby ini sekali ya, ekonomi banget ya. Oh iya, ya, nah gitu. Apa jangan, nggak usah, nggak usah. Jangan, jangan pinggir jurang, jangan usah. Gitu. Oh Ya, iya. ya, gimana? Beda berarti ya? Beda kalau untuk bayaran ya, sebenarnya itu kan bisa dikembalikan kepada si puppeteernya masing-masing gitu. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu mereka sudah satu tim, mereka udah kenal. Tapi memang secara kompleksnya pekerjaan memang berbeda. Jadi ya Hmm. sangat wajar lah kalau misalnya bayarannya berbeda Oke, oke. Jangan tanya langsung gitu gitu dong, kan. Bobi. Yang simple gitu loh. Ini baru awal-awal, jangan langsung tanya duit. Oh, ya, apa-apa. Nah, jadi coba tanya yang lebih simpel aja. Itu apa? Kalau Karya main biasanya sekali perform itu berapa lama sih? Rata-rata. Sekali perform pernah berapa lama ya? Kalau kalau off air bisa lama. Kalau off air bisa mungkin 30 menit. Kalau misalnya nggak off air paling lama pernah 15 menit gitu. Kalau yang on air gitu. Oke. Dan itu agak ini ya, apa namanya ya, challengingnya gini. Di dunia puppeteer yang khususnya yang aku bawakan, yang saya bawakan itu, kalau yang di on air itu puppeteernya nggak kelihatan.
Jadi si puppeteer, si pemain bonekanya itu ngumpet di bawah di kolong. Sedangkan tangan tangannya si puppetnya itu nongol dan itu harus ke atas kan, ibaratnya kayak melihat kamera lah, melihat kamera yang ada di depan. Jadi tangan saya tuh angkat setinggi-tingginya kayak kayak inilah, kayak kalau misalnya naik bus berdiri kan pegangan ke atas Oh tuh. iya ya. Iya kan? Kayak gitulah gitu. Kayak kita tunjuk tangan gitu. Nah, itu sambil memegang boneka yang memang beratnya nggak seberapa sih gitu. Tapi kalau misalnya udah diangkat terus dengan posisi puppeteer, posisi puppet megang, terus sambil ngomongin si puppet, dan makin lama tuh makin berat gitu. Hanya ditopang dengan pergelangan tangan doang gitu. Jadinya secara apa namanya, selama 15 menit atau 20 menit ngangkat terus, ya itulah pegelnya minta ampun. Oh iya, ya, pasti pegel. Nggak latihan itu terus Mm-mm. biar tangannya kuat. Nah, jadi tanganku beda nih, yang kanan sama kiri lebih gede yang kanan. Kapan pikir latihan dulu biar kuat. Iya, soalnya lumayan Iya, juga iya. sih 15, 20, 30 menit bahkan itu capek sih Mas. Iya, betul. Nahan itu kan. Benar. Gitu gitu. Oke oke. Nah, um, nah tadi kan itu kita ngomong tentang puppeteer. Kita ngomong ke personal dulu sih sebenarnya. Karya kenapa sih suka Mm-mm. sih ke dunia puppeteer sampai jalani dari kalau nggak salah 2006 ya kalau nggak salah ya dulu ya. 2007. 7 oke. Nah 2007. Iya. Dari 2007 sampai sekarang kenapa kok masih suka? Kenapa masih suka gini? Basicnya memang kalau dari pribadi itu suka dengan mainan ya, mainan dan dunia anak-anak gitu sampai sekarang. Ya, namanya laki ya. Kalau laki-laki kan nggak pernah dewasa kan Nah, katanya kan. iya betul. Bahkan sampai sekarang pun mainan kalau udah punya uang sendiri pasti lebih banyak gitu daripada waktu anak-anak gitu. Betul betul. Iya kan. Jadi pada saat 2007 itu karena menemukan workshop Sesame Street, waktu itu pengen adain jalan sesama di sini, Sesame Streetnya Indonesia, mereka buka audisi, saya ikutan gitu. Pada saat saya ikutan, karena saya pun suka dengan Sesame Street, saya adalah salah satu anak yang tumbuh besar dengan Sesame Street. Si Grover, Ernie, Elmo dan segala macam itu udah saya hafal banget lah ibaratnya. Ikut masuk di situ, ikutan pelatihannya, ikutan workshopnya, ke audisi dan segala macam. Kok enak ya gitu ya, merasakan hal yang enak nih melakukan puppeteer ini gitu, kok bisa jadi hobi baru gitu. Dari situ kan mulai merasakan syutingnya, merasakan cara kerja bikin satu produksi acara TV dengan menggunakan puppet. Nah, dari situ memang menyukai hal-hal itu gitu, menyukai hal-hal yang kayak bikin produksi TV, terus dengan puppet, bekerja dengan anak-anak dan segala macamnya. Terus juga dari situ bisa tahu kalau puppet nggak cuma anak-anak, bisa dibawa ke pinggir jurang juga dengan hal yang dewasa dan segala macam. Lebih enak gitu. Nah itu kita bisa bebas berkreasi di situ. Jadinya sampai sekarang suka gitu. Meskipun kerjaannya tentang anak-anak terus gitu kan, karena orang-orang mikirnya kalau udah puppet pasti dunia anak-anak gitu. Kalau di Indonesia sendiri ya. Kalau di luar negeri sih udah banyak yang make sampai dewasa pun ada puppetnya gitu. Jadinya ya suka lah. Iya ya oke. Kalau di kita kan apa kayak Bobby ini kan kita mencoba untuk menyentuh juga anak-anak dan dewasa juga sebenarnya. Karena Betul. pembahasannya pengembangan diri, psikologi gitu kan. Nah, Bobby Mm-mm. bagian jadi apa ya? Mencerminkan audiens lah kalau di sini. Iya betul betul. Masa cuma ngomong sendiri gak dijawab tuh. Iya sih, bener juga sih. Berat ya Bob. Oh iya ya pasti pasti. Soalnya apa selalu dapat bagian yang jelek-jelek Bobby. Lebih tepatnya negatif-negatif sih. Pembagiannya karena kita sudah clear seperti itu. Ada porsinya atau karakter personanya lah bisa dibilang gitu. Terus Iya, kontraknya udah jelas ya. nah,
Wah, kodrat, wah, namanya luar biasa sekali. Kodrat. Nah, Bobby mau tanya apa lagi deh? Oh ya, itu apa? Kak Arya kalau tadi kan kebanyakan rata-rata boneka anak-anak kan ya, main habis itu Mm-mm. perkenalan apa-apa gitu. Nah, misal ini kak mengharapkan ya. Ih, jangan dong. Nah, itu. Kalau misal Kak Arya sakit gitu, ada yang penggantinya nggak sih? Kan karakternya beda sudah. Ya, kalau misalnya pengganti, gimana ya? Di satu sisi kalau misalnya kita kerja sama dengan TV yang apa namanya yang jadwalnya ketat, mereka mau nggak mau minta pengganti gitu. Pernah itu ngalamin kayak gitu sakit, bukan saya, jadi pemain pemain utamanya sakit, saya yang gantiin. Nah gitu kan, kalau dari pergerakan karakter mungkin bisa ditiru, tapi yang susah ditiru adalah suara. Hmm. Suara itu kan khas kan, dari tiap orang kan beda-beda Nah, gitu. Nanti kalau misalnya si karakter A dengan suaranya dia yang begini, terus harus masuk si pengganti nih, gimana suaranya supaya bisa dimirip-miripin kayak gitu. Paling nggak gitu aja gitu. betul. Tapi kalau misalnya kayak acara off air dan segala macam, ya lebih baik ganti karakter daripada ganti pemain gitu. Oke, Tuh. oke. Karena memang ya tadi ya suara itu ya. Ya sama kayak aku suaranya susah ini. Ya nggak pakai Iya, apa ada voice kalau changer. misalnya Bobby Bobby lagi sakit terus suaranya aku gantiin kan aneh nanti. Iya ya, kopinya aneh. Bukan Bobinya aneh suaranya. Oh, memang butuhnya apa ya tadi ya, karena memang karakternya sudah nempel lah, suaranya sudah nempel jadi satu lah, nggak perlu begitu ya. Benar, suaranya, Hmm. suara itu karena sebagian besar penonton itu kan lebih ke audio ya, audionya aneh sedikit tuh pasti mereka udah merasakan, oh ada yang beda nih. Gitu. Sama sekarang meskipun kayak voice changer ya, tapi ya nggak bisa original banget gitu ya. Oh, iya. Meskipun ada Nggak voice bisa, changer. nggak bisa. Pitch-nya pasti beda, Benar-benar. nadanya pasti beda, tone-nya juga pasti beda. Oke, oke. Nah, kita bahas lebih apa ya, lebih dalam lagi sih tentang industri puppetry. Kan Mm-mm. kayaknya sekarang yang paling eksis tinggal Unyil kalau nggak salah harusnya ya. Selain dalang tradisional loh, maksudnya. Selain dalang atau wayang tradisional. Tapi itu kita kesampingkan itu Ah, tradisional lah ya. Em, ya, ya. Kalau misalnya Puppetr kayaknya paling eksis paling sekarang cuma tinggal si Unyil setahuku. Yang lain-lain nggak tahu apakah masih ada bentuk seperti itu. Yang Puppetr di Mas, ya, maksudnya. Nah, masih, masih. masih. Untuk di Indonesia ya. Ya. Untuk di Indonesia sendiri, kalau Unyil malah udah tenggelam kayaknya, udah ketinggalan zaman deh. Hmm. Maksudnya ya ada, tapi kayak cuman gitu-gitu doang di TV gitu kan. Oh, aha. Kalau sekarang, kalau misalnya di platform online kayak YouTube gitu, malah banyak gitu. Oh. Teman-teman puppeteer malah banyak yang lebih berkreasi di situ. Karena industri media, khususnya TV kan itu memang agak susah ya, Nah, betul, betul. untuk untuk menyampaikan idealisme kita kan agak susah gitu. Hmm. Mereka kan lebih ke pasar, kemauan pasarnya kayak gimana. Hmm. Sedangkan dari kita sendiri sebagai pekerja seni, sebagai khususnya puppeteer ini, ya punya idealisme sendiri apa yang mau disampaikan gitu. Nah, ada beberapa juga yang memang profesional tapi lebih memilih memunculkannya di YouTube ya karena hal itu gitu. Ada sekarang kalau misalnya mau cari kayak Domikado, itu Hmm. emang itu puppetnya Indonesia asli gitu. Hmm. Itu sutradaranya yang bikin Jumbo, film Oh. Jumbo yang baru rilis ya, itu Domikado salah satunya, dan itu juga teman-teman saya juga yang ngerjain gitu. Hmm. Oke, memang berarti di apa di media massa besar kayak TV itu nggak terlalu ya yang konvensional, tapi yang YouTube yang lebih baru itu yang lebih bisa menuangkan ide-ide Mm-mm. idealisme, nah itu masuk di situ. Oke, oke, oke. Tapi kalau
Kalau kita lihat ya, kalau dari perjalanannya sih gitu. Iya, kalau Sebenarnya, kalau hmm, kalau YouTube yang paling banyak sih, yang paling enak lah fleksibel. oke, paling fleksibel. Oke. Iya, yang paling fleksibel itu emang YouTube sih sampai dengan saat Hmm, ini. hmm, hmm. Mm-mm. Oke. Nah, kalau tentang perkembangannya sendiri gitu, semakin ke sini makin ke sini. Sebenarnya puppeteer ini apa ya? Puppeteer ini sebenarnya sebagai profesi sendiri itu bagaimana kok Karya melihatnya? Kalau khususnya untuk di Indonesia sendiri, kalau sebagai profesi itu memang masih agak jalan di tempat ya, masih belum bisa terlalu berkembang secara bagus gitu, belum bisa berkembang sepenuhnya gitu. Karena satu hal untuk di Indonesia sendiri, kita apa ya namanya ya, pemodalnya masih memang benar-benar masih bagaimana bagaimana kemauan pasar aja gitu. Dan Hmm, Pak, kita tahu sendiri pasar anak-anak gitu itu masih agak susah betul. di Indonesia, dan orang melihat si Puppet itu masih tentang anak-anak gitu. Mereka Hmm, tidak bisa melihat secara lebih luas kemampuan si Puppet itu bisa diapakan atau bisa sebagai apa gitu. Karena kalau misalnya di luar negeri, dunia puppeteer itu untuk hidup bisa sangat menjamin sekali. hmm, Kita kita keluar dari zona anak-anak lah. Kalau zona anak-anak di luar negeri kita tahu lah banyak kayak Sesame Street, betul. Teletubbies, terus Johnny and the Sprites dan teman-temannya yang lain itu banyak lah. Bahkan di teater-teater pun banyak yang menggunakan puppet kayak Lion King, Hmm, Avenue Q dan segala macam, itu puppetnya bagus-bagus dan mereka bisa hidup dari itu. Tapi di luar itu kayak misalkan pembuatan-pembuatan film yang science fiction, misalkan Star Wars, Jurassic Park, terus apa lagi? Hmm, hampir rata-rata sekarang yang film-film yang science fiction gitu hmm. banyak yang menggunakan puppet gitu. Selain kalau sekarang sih memang kayak lebih dikembangkan kombinasi ya antara si puppet dengan uh, CGI. Iya, Nah, itu benar. malah lebih bagus lagi kan Ah, gitu. betul betul. Jadi kayak misalkan kalau zaman dulu kayak kayak kita tahu Jurassic Park yang scene ada T-Rex ngamuk di depan apa namanya mobilnya Oh itu, ya, yang gitu. mengaum di depan mobilnya itu. Nah, itu adalah puppet. Jadi bener-bener dibikin puppet segede gitu, kepalanya T-Rex doang, Hmm. dan dia dengan mekanisme teknologinya mekatronik, bener-bener jadi dia elektronik itu. Jadi bukan bukan secara manual digerakkan dengan tangan gitu, tapi dia elektronik supaya bisa dikendalikan. Yang main itu puppeteer dari belakangnya gitu. Hmm. Kayak menggunakan remote controlnya lah, controllernya Oke. gitu. Mimiknya bisa dapet kan gitu. Hmm. Nah, itu salah satu penggunaan puppet yang benar-benar lebih advance ya, Oke, advance. dan Betul. lebih advance dan benar-benar bisa menunjang hidup si puppeteer. Pekerjaannya lebih bagus kan. Nah, oke, oke. Gitu. Karena sudah dikaitkan dengan sekarang gitu ya. Karena pemikiranku awal itu memang ya puppeteer gitu. Maksudnya nggak ada CGI-nya, nggak ada teknologinya. Ternyata sekarang sudah ngeblend gitu ya, gabung gitu sekarang. Benar, sekarang udah ngeblend, sangat-sangat ngeblend sekali, bisa digabungkan dengan CGI. Bahkan sekarang kayak misalkan apa namanya? Istilahnya apa tuh kalau misalnya, kan sekarang kan kalau misalnya kita bikin film animasi ada tuh yang mengambil gerakan dari orang gitu. Jadi orangnya menggunakan baju khusus supaya bisa Oh terambil iya ya, gerakannya lewat betul. komputer. Nah, yang kayak gitu-gitu kan juga bisa tercombine. Nah, itu sama aja sih sebenarnya, itu bisa Oke. dikategorikan sebagai puppeteering gitu. Hmm, hmm. Hmm, Oke, oke. Ternyata itu juga bisa dikategorikan. Jadi sebenarnya luas sekali ya. Sebenarnya sangat-sangat luas ya. Dan kalau di Indonesia sendiri kembali tadi, kalau memang Hmm. kita bisa kembangkan seluas itu, maka ya tidak mungkin bahwa bukannya mustahil bahwa itu bisa jadi profesi sebenarnya. Profesi maksudnya yang
buat bertahan, buat sehari-hari lah ya, itu ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah gitu maksudnya. Untuk memenuhi. Betul, betul. Makanya eh, apa ya namanya ya, industrinya di sini memang masih belum begitu berkembang gitu. Ketika kita ingin anggaplah kalau misalnya dari papetir-papetir yang ada di Indonesia sendiri itu ingin membangun industrinya itu gitu supaya si papetirnya dan papetnya bisa lebih berkembang di dunia di Indonesia ini, Hmm. tapi kayak apa ya, pasar dan pemodal dan juga pendukung yang lain tuh tidak mendukung gitu, jadinya kan kita nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, Bobby deh, gantian. Oh, Hmm. aku mau tidur beneran. Apa? Banyak ngomong. Sorry lah, nggak diajak. Ayo, ya. Ngantuk ya Bob. Udah malam. Oke, nah, Bobby deh, ayo tanya apa lagi gantian. Biar gak ngantuk kamu. Oh itu apa? Kalau misalnya em, apa misalnya tentang anak-anak kan tadi kan pasarnya tadi ceritanya panjang tapi Bobby taunya pokoknya ya kebanyakan buat anak-anak lah gitu. Apa biasanya papeter. Hmm. Nah, kalau misalnya eh, pernah nggak apa Kak Arya coba yang selain buat anak-anak gitu, masuknya pasarnya gitu, pernah nyoba nggak? Atau mungkin teman-temannya Kak Arya gitu. Yang bukan pasarnya anak-anak sih sebenarnya udah mencoba ya. Saya dan teman-teman ya, aku dan teman-teman itu mencoba balik lagi ke platformnya YouTube gitu, Instagram dan YouTube itu yang bisa lebih fleksibel gitu. Tapi kalau untuk di media khusus kayak TV itu belum pernah ada yang menyentuh ke arah sana gitu. Tapi Hmm. kalau untuk YouTube, Instagram dan sosial media yang lainnya sih, udah sering Oke. untuk menyentuh yang selain anak-anak ya. Hmm. Coba Bobby pengen tahu. Terakhir terakhir membahas apa kira-kira? Yang bukan anak-anak. Kalau terakhir bahas apa ya? Bahas tentang inilah keadaan ya, nyerempet dikit lah, tapi diparodikan pakai papet-papet yang hantu-hantuan gitu, gitu-gitu. Oh, itu. Oh, yang kayak Eh, gitu. Oke. Oh, bisa gitu. Ya bisa lah. Gitu. Bisa Makanya lah. jangan masuk di TV. Bahaya itu masuk. Makanya jangan masuk di TV, betul. Oh, asli bahaya. Gitu. Nah, oke. Cepat banget kita pertanyaan tinggal segini. Nah, apa Bobby aja deh. Ayo Bobby. Oh ya itu apa Hmm. kasih apa show off. Show. Ya itu Show off apa? show off nunjukin itu biar suaranya tahu. Nah, mungkin ada yang tahu Su- suaranya Arya kalau karakter apa. Nah, Oh gitu. Aduh, suara ya. Suara yang paling ikonik yang pernah aku main ya. ya boleh. Hmm. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Ketemu. Ah, ya, udah lama nih nggak muncul. Ayo, ada yang tahu nggak aku siapa? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Yang tahu bisa Nggak komen. tahu. Jangan kayak gitu dong, ngikutin konten-konten lain dong gitu. Kan biar engagement-nya banyak. Iya, iya bisa Yang tahu sih. bisa komen ya, Yang tapi tahu bisa langsung komen dikasih lah tahu. gitu. Gampang dah gitu. Siapa yang tahu gitu. Nah, oke. Jadi ya langsung apa show off? Ya tak apa-apa, terima kasih. Gak usah gitu lah. Masa show off gitu dong, terima kasih. Ya apa? Ya intinya menunjukkan gitu loh. Ya kan siapa tahu ada Hmm. yang tahu. Siapa tahu ada yang tahu. Ya it's just sih. Nah, jadi ya menarik sih. Jadi apa tentang karakternya itu ya, suara itu ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ada yang tertarik nih mau nyoba nih gitu ya. Mau nyoba ikut join gitu, workshopnya gitu ya. Atau apa pelatihannya. Sebenarnya Mm-mm. apakah memang harus ke Jakarta atau memang gimana? Nggak juga sih sebenarnya, tapi memang kebanyakan apa namanya,
base kami secara komunitas kebanyakan domisilinya di Jakarta. Tapi ada beberapa teman-teman yang ada di Jogja. Eh, itu kalau misalnya tertarik, mau lihat-lihat dulu, lihat Instagramnya Papetaria namanya. Oh, oke. Itu ya Papetaria itu bisa ngelihat kegiatan-kegiatan secara komunitas gitu ya. Eh, ya di situ banyak lah, kadang-kadang suka nge-share tips-tips, kadang-kadang juga nge-share Hmm. kegiatan dan segala macam. Nanti bisa kontak-kontak lah dengan adminnya. Siapa Oh, tahu boleh bergabung atau siapa tahu bisa apa ya, bisa ngelihat kapan ada acara gitu. oke, oke. Gitu. Itu Hmm. Kak Arya supaya bisa belajar kayak Kak Arya gitu selain apa latihan push up Push up-nya dibahas lagi. ya kan memang benar sama itu apa Iya, sama ndak makan gorengan nah itu apalagi persiapan. justru itu harus makan gorengan suaranya kayak Oh gitu. ya yang tadi ya harus itu. Heeh. Tapi jangan salah kaprah ya. Maksudnya gini, puppeteer itu bukan hanya soal suara. Suara di puppeteer itu paling cuman berapa, 5 sampai 10 persenannya aja gitu. Karena yang harus kita fokuskan, kita kedepankan adalah ekspresi dan gestur, bagaimana caranya supaya si puppet itu bisa terlihat hidup meskipun tanpa suara. Oh, ya, sama Meskipun dia anime. nggak ngomong gitu, karena banyak kayak ibaratnya kayak pemain apa ya, pernah tahu ini kan marionet. Oh iya, ya, tahu. Marionet itu kan boneka yang pakai tali itu, Benar-benar. yang dikendalikannya dari atas, itu asalnya dari Prancis. Itu kan Mhm. tidak menggunakan suara. Itu puppet juga, dan pemainnya juga puppeteer, tapi dia bisa menggerakkannya seperti hidup gitu, seperti puppetnya hidup, punya nyawa sendiri gitu. Nah, itu adalah inti dari si puppeteer itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya si puppetnya bisa terlihat hidup, bukan dengan suara aja, bukan dengan audio gitu. Audio tuh Oh, oke, oke. urusan belakangan lah. Jadi yang Hmm. memang kayak kalau misalnya teman-teman sobat boci pengen belajar, itu lebih belajarnya tentang pergerakannya, bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara berekspresinya. Suara itu urusan belakangan diajarinnya gitu. Oh, oke, oke. Beda cerita Chris kita Gitu. kan suara Iya, beda cerita sih. Agak beda. Heeh. Beda Oke. sedikit lah. Beda sedikit. ya tapi sedikit cuma bilang 50% itu banyak. Ya, ya ada juga sih. Gitu. Ya kan. Heeh. Oke. Mungkin terakhir deh. Cepet ya terakhir ya. Hmm. Masih mau ngomong-ngomong ya? Iya Tuh, durasi udah tapi terakhir ya, udah terakhir ya. ya, durasi udah malam. Iya, itu. Kan besok libur. Pokoknya cepet lah durasi lah. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Apa kalau di apa Kak Arya sendiri mungkin mungkin ada apa ya saran lah mungkin atau buat yang buat industri inilah gitu. Buat industri papeteer ini ada saran apa sih? Buat industri puppeteer ya, eh gimana ya? Kita harus berani mulai. Kita harus berani mulai gebrakan sendiri. Dan untuk kalau misalnya ada pemodal-pemodal yang mendengarkan ataupun rumah-rumah produksi yang mendengarkan, beranilah untuk menggunakan puppet gitu. Explore puppet lebih jauh, karena kami memang bukan hanya tentang anak-anak, tapi memang untuk acara anak-anak yang menggunakan puppet, karena sekarang sudah berkurang sedikit. Ayo kita gerakkan lagi supaya anak-anak Indonesia bisa lebih berimajinasi lebih tinggi lagi dengan Ah, itu menggunakan puppet ini gitu. imajinasi. Jadi tidak hanya sekedar gambar yang bergerak, yang pergantian layarnya Hmm, begitu betul. cepat. Hmm. Jadi, nah kita gerakan lagi dunia puppet ini seperti Unyil, Sesame Street, bikin edukasi yang
enak didengar, yang paham, yang lebih mudah dipahami dan bisa memancing anak-anak berimajinasi dan berkreativitas gitu. Oke, oke. Iya, tadi. Biasanya Bobby tanya itu, cuma kayaknya kelamaan. Tahu usah, tahu usah. Udah, ya sudah. Biasanya, biasanya sih kita apa ngasih pertanyaan ke guestnya gitu. Guestnya mau tanya apa ke kita. Mm-mm. Makanya durasi deh. Kayaknya kita nggak bisa gitu. Cuma mungkin Oh off ya, record aja aman. nggak apa-apa sih. Off record juga boleh. Tanya. Off Kan the record ya. off record aja sih gitu. Oke deh. Jadi makasih Kak Arya, penjelasannya cukup detail. Ternyata nggak cuma segampang yang orang pikir gitu ya paling ya. Mungkin orang merasa halah cuma goyang-goyang di atas. Tapi ya 15 menit cobaan. Coba 15 menit, 20 menit Oh gimana? iya, iya 15 menit dan tidak kelihatan apa-apa gitu. Nah itu. Dan juga tadi suara juga itu Mm-mm. penjiwaan karakternya, menggerakkan Mm-mm. karakternya seperti apa, itu yang memunculkan karakternya bahkan tanpa ada suara gitu. Itu bagaimana? Dan Betul. ini sangat penting sekali. Oke, oke. Ya, makasih Kak Arya. Makasih Kak Arya. Sama-sama Kak Chris dan Bobby. Heeh. Ya.